Halo semuanya, balik lagi di Adiasa Family. Jadi hari ini aku mau ngasih tahu ke teman-teman cara aku untuk memotong atau membelah dan membersihkan kepiting. Ini kepitingnya jenis kepiting lumpur. Ini umumnya dipakai sama seafood yang di tenda gitu ya. Ini ada yang betina sama yang jantan satu. Teman-teman bisa lihat cara aku membelah dan mematikan kepitingnya. Ini pertama, teman-teman tusuk dadanya seperti ini. Jangan lupa pakai ini ya, pakai kain supaya nggak langsung memegang kepitingnya ya, takut dicapit ya. Terus teman-teman tunggu sampai dia udah mulai nggak sadar, baru teman-teman bisa getok. Nah ini aku mau ngasih tahu dua cara. Ada cara yang bisa langsung dibelah dua seperti ini kalau mau cepet. Kalau teman-teman untuk pemula ya, ini karena udah mati jadi aku gunting dulu. Nanti setelah ini aku kasih tahu caranya, cara membelah kepiting yang cangkangnya masih utuh bulat gitu ya. Ini kan cangkangnya dibelah dua jadi nggak utuh bulat. Ini aku masih nungguin kepitingnya sampai mati, benar-benar mati. Ini ekornya seperti ekor ya. Aku bersihkan, aku buang, nggak aku pakai, nggak ikut kemasak juga karena kotor juga. Dan jangan lupa nanti insangnya teman-teman buang ya. Teman-teman harus bersihkan perutnya karena di dalam kepiting ini juga masih banyak lumpurnya. Teman-teman wajib sikat juga ini kepitingnya sebelum dimasak supaya lumpurnya hilang. Hari ini aku membersihkan atau memotong dan mau mengolah 4 kepiting. Ini kepitingnya papa aku beli di daerah kota, di daerah Glodok. Nah ini teman-teman bisa lihat itu ada kotorannya ya. Bisa teman-teman lihat, harus dibuang, harus dibersihkan. Kalau telurnya sama lumpur atau kotorannya itu bergabung, teman-teman bisa pisah-pisah seperti ini, lumpurnya dibuang. Lalu ambil wadah satu lagi untuk menampung telurnya ini. Nanti telur kepitingnya itu bisa kita masak berbarengan dengan saus padangnya. Nih teman-teman bisa bagi kakinya seperti ini nih, dibagi. Ya aku sebenarnya masih agak takut-takut dikit ya, karena ini kan kepiting betina lumayan banyak kayak duri-durinya ya. Jadi harus hati-hati megangnya karena cukup tajam. Ya, ini bisa dilihat tuh cangkangnya. Cangkangnya juga penuh lumpur. Jadi kalau mau dimasak, cangkangnya harus disikat juga dengan air yang bersih. Benar-benar harus disikat banget, nggak usah pakai sabun ya. Ini karena terlalu banyak lumpurnya. Nah, itu insangnya kalau teman-teman bisa lihat yang aku pegang itu. Ya, itu mau aku buang insangnya karena nggak bisa dimakan juga ya. Oh iya, mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya. Aku juga nggak tahu pasti, tapi aku pernah baca dan mendengar kalau kenapa kepiting itu masih hidup, jadi nggak boleh benar-benar mati ya kalau kepiting. Karena begitu dia mati, nanti bakalan bau amisnya cepet banget bau amisnya. Lalu nanti dia beberapa jam kalau di luar sudah dalam keadaan mati itu akan beracun. Tapi aku nggak tahu pasti ini bener apa enggak. Kalau nggak salah ya teman-teman mungkin bisa browsing dulu ya. Oh ya ini teman-teman bisa dilihat ini kepitingnya, kepiting jantan kalau ada segitiga gitu. Bedanya kepiting jantan sama kepiting betina bisa dilihat ya dari warna. Si cangkangnya ini juga lebih besar, capitnya ini lebih besar kalau dari kelihatan dari si jantan nih yang aku lagi belah ini jantan. Nah ini kalau yang di wadah yang di sebelah kiri ini yang sudah aku bersihkan tadi yang ada telurnya udah pasti betina ya. Jadi kelihatan kalau betina itu capitnya lebih kecil, kalau jantan itu capitnya lebih besar. Tapi jantan udah pasti nggak ada telurnya ya. Ya ini si jantannya cuma satu ternyata. Jadi bisa kelihatan ya, itu dari perutnya juga jelas banget kelihatan bahwa si yang aku lagi belah dadanya ini adalah betina. Kelihatan dari warna dada atau perutnya si kepitingnya. Nanti teman-teman bisa lihat di dalamnya masih ada telurnya. Lalu dari capitnya juga lebih kecil daripada jantan punya. Ini aku mau bikin mereka pada mati dulu ya. Nah ini nih yang terakhir nih. Dia capitnya atau kakinya itu sebelah udah
hilang, nggak tahu kemana. Pas nyampe juga udah hilang. Nah terus dia ngelawan banget gitu kepitingnya. Jadi aku berusaha untuk menahan si kepiting yang terakhir ini. Lalu aku bunuh aja di dalam bowlnya ini nih, karena dia lumayan ngelawan nih. Ya jadi gitu caranya aku untuk membersihkan atau membelah kepiting. Sebenarnya dibilang sulit enggak ya, cuman mungkin perlu keberanian ya, karena biasanya rata-rata kalau cewek-cewek kan agak-agak geli gitu ya, karena mungkin banyak kakinya ini yang bikin geli, dan mereka kan agak serem ya capitnya. Nah ini teman-teman bisa lihat, aku mau ngasih tahu yang cara keduanya. Membersihkan kepiting yang nanti cangkangnya tuh masih bulat gitu, nggak kebelah cangkangnya. Itu caranya kalau aku kakinya ini ada 3 kakinya ini, itu teman-teman tarik. Teman-teman bisa lihat ya di video. Ya jadi kira-kira seperti itu ya, membelah kepiting yang cangkangnya masih utuh oleh seorang amatir. Ya itu insangnya lagi aku bersihin, aku cabut-cabut insangnya. Lalu kalau semuanya sudah dipotong-potong seperti ini, kepitingnya yang nggak ada telurnya tuh bisa dibersihkan perutnya, itu masih disikat karena itu banyak banget lumpurnya. Nanti kalau udah selesai semuanya, selesai disikat, selesai dicuci, jangan sampai telurnya kebuang ya. Nanti aku bakal rebus sebentar pakai air, jahe, dan bawang putih. Nah ini aku mau ngasih lihat capit dari kepiting jantan dan kepiting betina. Nah ini yang kiri itu punya kepiting jantan ya, yang kanan punya kepiting betina. Kelihatan jelas bentuknya juga lebih kecil yang betina punya. Sebenarnya enaknya kalau dimasak itu mungkin ada yang suka capitnya itu digeprek dulu ya, pakai mungkin yang buat ngegeprek, atau aku cuman punya yang buat ulekan gitu, aku geprek dulu pakai ulekannya. Jadi supaya nanti pas dimasak capitnya itu meresap bumbu-bumbu dari luar ya, meresap ke dalam capitannya. Mungkin bisa lebih nikmat lagi. Cuman kalau nggak digeprek sih juga nggak apa-apa. Nah ini aku lagi ngebersihin kepiting 2 terakhir ini sama-sama betina ya. Ini jangan lupa buntutnya itu dibersihkan dulu. Nah itu banyak banget lumpurnya tuh, harus disikat dulu ya. Tuh aku tarik kakinya, insangnya aku bersihkan, aku buang. Terus banyak banget tuh kotoran dan lumpur-lumpur dalam perutnya. Kepiting harus dibersihkan dulu dan disikat ya sebelum dimasak. Nah ini aku rebus sebentar pakai jahe dan bawang putih, tujuannya supaya nggak terlalu amis. Cuman ada yang masak langsung dengan bumbunya, itu masalah selera aja, terserah masing-masing. Nah ini aku sambil siapkan bumbu-bumbu untuk memasak saus padang. Nanti untuk resep saus padangnya aku taruh linknya ada di description box. Karena pada saat memasak ini bumbunya banyak banget, karena resepnya dikali 4 dari resep yang ada di link di description box. Teman-teman bisa cek aja ya.
Ya, jadi itu cara aku untuk membelah dan memasak kepiting di rumah. Karena lagi pandemi seperti ini, mau makan seafood di tenda agak-agak takut ya. Jadi baiknya bikin sendiri aja di rumah deh. Lebih aman ngerasanya gitu. Aku pun juga masih pemula, aku pun masih juga tetap terus belajar. Mungkin kalau ada salah-salah mengenai perkepitingan kali ini, aku mohon maaf ya, tapi ini cara aku sendiri untuk bikin di rumah dan rasanya juga nggak kalah loh sama restoran-restoran ataupun yang di tenda-tenda seafood tendaan. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Kalau mungkin ada yang pengen tahu caranya seperti apa membelah dan memasak kepiting saus Padang. Makasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dadah!